Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Senang bisa menyapa kalian semua ya di hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang nilai mutlak lagi ya. Setelah kemarin di bagian pertama kita belajar bareng tentang konsep dasar nilai mutlak gitu kan. Kemudian kemarin tentang persamaan nilai mutlak. Dan sekarang kita masuk ke sifat dan grafik dari nilai mutlak teman-teman ya. Tentunya masih di Mapel Matematika Wajib kelas 10 gitu ya. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya teman-teman. Untuk pertama kita masuk ke bagian sifat-sifat nilai mutlak ya. Pertama adalah begini. Kalau ada suatu nilai mutlak dari min X ya, itu nilainya akan sama dengan mutlak X aja teman-teman. Contohnya gini nih. Kalau ada nilai mutlak min 3, pasti jawabannya akan sama dengan nilai mutlak 3. Gitu teman-teman ya. Kan kalau min 3 dimutlakin juga 3 kan. Nah, ini pun kalau dimutlakin juga kan 3 kan. Artinya hasil dari yang ini akan sama dengan yang ini teman-teman, yaitu 3. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, nilai mutlak suatu X akan sama dengan akar X itu dikuadratkan, atau ini setara dengan yang ini dikuadratkan sama dengan X kuadrat teman-teman gitu ya. Ini setara. Nah, apa contohnya? Nilai mutlak 3 pasti akan sama dengan akar 3 nih ya, dikuadratin ini. Akar dari 3 kuadrat itu ya. Dimana ini nanti akan 3 hasilnya kan. Ini pun kalau 3 dikuadratin kan 9 ya. 9 diakarkan juga 3 teman-teman. Artinya hasil yang ini sama kayak yang ini juga. Atau untuk kesetaraannya ya. Ini kalau dikuadratin kan berarti ini sendiri akan 3 ya. 3 dikuadratin kan 9 ya. Ini pun kalau dikuadratin juga 9 teman-teman. Artinya yang kiri sama dengan yang kanan. Kayak gitu. Kemudian sifat yang ketiga, nilai mutlak suatu X terus dia dikuadratin akan sama dengan mutlak suatu minus X dikuadratkan. Sama juga dengan X dikuadratkan teman-teman. Kayak gini misalnya nih. Jadi kalau ada nilai mutlak 3 terus dia dikuadratin kan, dia akan sama dengan mutlak dari minus 3 yang dikuadratkan sama juga dengan 3 dikuadratkan teman-teman. Tuh. Kan ini kan 3 mutlak kan 3 hasilnya ya, dikuadratkan 9. Yang ini min 3 dikuadratkan kan juga 9 kan teman-teman. 9 dimutlakan tetap 9 kan gitu. 3 kali 3 dikuadratkan juga 9. Artinya ini akan 9, ini 9, ini juga 9. Artinya ini sama dengan ini juga teman-teman. Itu 9. Gitu ya. Ini sifat yang ketiga. Kita masuk ke sifat yang keempat, dimana kalau ada nilai mutlak dari X min Z sama dengan mutlak dari Z min X teman-teman. Kayak gini contohnya nih. Kalau ada suatu misalnya nih, nilai mutlak dari 4 min 3 pasti sama dengan nilai mutlak dari 3 min 4 kan gitu ya. 4 min 3 kan 1. 1 dimutlakin 1 kan. Nah, kalau 3 min 4 kan min 1 tuh. Min 1 dimutlakin ke 1 juga kan. Artinya yang hasil yang kiri akan sama dengan kanan, itu 1 teman-teman. Kayak gitu. Nah, sifat yang kelima, kalau jika mutlak X sama dengan mutlak Y, maka akan berlaku X sama dengan plus minus Y. Kayak gitu. Artinya nanti X-nya itu nilainya plus Y atau min Y gitu teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Misalnya ada nilai mutlak X sama dengan mutlak 5 nih kan gitu ya. Mutlak 5 kan nilainya 5 ya teman-teman ya. Nah, berarti kalau udah seperti ini nih, X yang memungkinkan berapa? Ya plus minus 5. Artinya berapa sih nilai X yang kalau dia dimutlakan jadi 5 gitu. Itu bahasa gampangnya kan. Artinya kan kalau dikasih 5 jadi kan sama kayak ini nih. Kalau dikasih min 5 kan juga min 5 dimutlakan kalau 5 juga kan teman-teman kan. Artinya ya berlaku kayak gitu. Entah dikasih 5 atau plus 5, entah dikasih 5 atau min 5 teman-teman akan menghasilkan kayak gini nih.
plus 5 dimutlakkan 5, min 5 dimutlakkan juga 5 teman-teman. Maka ini berlaku. Terus yang keenam sifatnya adalah kalau ada nilai mutlak dari xy gitu kan, sama aja dengan ini xy kan x kali y teman-teman ya. Nah ini bisa kita pecah teman-teman, jadi nilai mutlak x dulu gitu kan, dicari berapa hasilnya, dikalikan hasil dari nilai mutlak y nya teman-teman. Jadi kayak dipisah sebetulnya. Contohnya gini nih, kalau ada nilai mutlak dari 3 kali min 5, maka kita bisa pisahkan jadi mutlak 3 dikerjain dulu berapa gitu kan, terus nilai mutlak min 5 berapa hasilnya, baru dikalikan, kan begitu ya. Ini kalau dimutlakin 3, min 5 dimutlakin 5 teman-teman ya, dikaliin jadi 15. Ini kan sama aja kayak ini nih, 3 kali min 5 kan min 15 ya, kalau dimutlakin kan juga 15 teman-teman. Artinya sifat ini kan berlaku dan sah gitu ya. Nomor 7 sifatnya, kalau sebelumnya itu tentang perkalian, maka yang sekarang tentang pembagian teman-teman ya. Kalau ada suatu mutlak dari x per z, itu bisa kita sama dengan mutlak x dibagi mutlak y teman-teman ya, gitu. Dengan catatan y-nya nggak boleh 0 ya, karena kalau nanti 0 ya tidak akan terdefinisi kan gitu ya. Karena suatu pecahan kalau penyebutnya 0 membuat tidak terdefinisi. Nah, ini contohnya. Kalau ada nilai mutlak dari min 2 per 4, bisa kita baca jadi mutlak min 2 dulu dikerjain berapa gitu kan, dibagi nilai mutlak 4. Ini di mutlakin jadinya 2 ya, yang ini tetap 4. Nah ini kita sama-sama bagi dengan 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2, jadi hasilnya setengah teman-teman gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke sifat yang ke-8 ya, dimana kalau ada mutlak A sama dengan nilai mutlak B gitu kan, itu setara dengan A dikuadratkan sama dengan B dikuadratkan gitu teman-teman. Nanti A dan B itu bisa diganti dengan suatu angka ataupun fungsi tertentu ya. Misalnya kayak gini nih, nilai mutlak dari x plus 2 sama dengan nilai mutlak dari 2x min 4. Ini akan bisa kita ubah jadi gini nih teman-teman. X plus 2 dikuadratkan sama dengan 2x min 4 kita kuadratkan. Ingat ya, ini tanda mutlak, tapi kalau yang ini berupa untuk menjaga aja biar nanti gak salah persepsi. Nah, ini harus ada ya, soalnya kalau nanti kurung ini kita hilangkan akan membuat khawatir salah untuk perhitungannya teman-teman. Nah kalau udah kayak gini nih, nanti kamu tinggal dijabarkan gitu kan, ini juga, terus kemudian di sedikit konversi bentuknya dan dicari berapa nilai x yang berlaku di sana itu ya. Nanti insyaallah kapan-kapan akan dibuatkan seri pembahasan soal dengan cara cepat teman-teman. Oke, kemudian sifat yang ke-9, jika ada nilai mutlak dari ax plus b sama dengan c lebih besar dan sama dengan 0, maka berlaku ax plus b sama dengan c untuk x yang lebih besar sama dengan dari min b ya, min b per a. Kemudian yang kedua, ax plus b sama dengan min c untuk x yang kurang dari min b per a teman-teman. Nanti kalau ada soal kayak ini contohnya nih, misalnya berapa nilai atau tentukan penyesuaian dari nilai mutlak dari 2x plus 4 sama dengan 10. Kita diminta mencari x yang berlaku nih teman-teman. Kalau di soal sebelumnya saya udah ngajarin dengan cara konsep dasarnya teman-teman ya. Nah, nanti itu bisa kita percepat dengan sifat yang ini teman-teman. Jadi kalau kita memakai sifat yang ini nih, berarti A nya 2 gitu kan, B nya 4 dan C nya 10 ya. Oh ya teman-teman, ini dengan catatan ini harus di atas 0 ya, atas sama dengan 0 teman-teman ya, maka baru kita bisa memakai sifat yang ini nih. Nah berarti sesuai dengan rumus yang ini tadi, kita kesiniin yang pertama. Nah maka dia 2x plus 4 sama dengan 10 untuk x yang lebih besar atau sama dengan min 4 per 2 teman-teman ya, gitu. Nah nanti min 4 per 2 ini kita jadi ini min 2 aja ya, kayak gitu seterusnya. Nah ini 4 nya kita pindah ke sebelah kanan, maka jadi minus 4 ya.
Ini kita kurangkan jadinya 6. Ini tetap 6 bagi, nah 2x plus 6, 2x sama dengan 6 teman-teman, maka x-nya adalah 6 per 2 ya, alias 3 itu teman-teman. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, berarti sesuai yang ini nih, 2x plus 4 sama dengan minus 10 ya. Ada minusnya ya teman-teman ya. Nah ini juga angkanya sama sih, cuma beda tanda aja nih. Yang ini lebih besar atau sama dengan, yang ini kurang dari. Oke ya. Nah sama, ini kita pindah ke sebelah kanan jadi min 4, min 10 dikurangi 4 jadinya min 14 ya tentunya ya. Nah 2x sama dengan min 14, maka x nya adalah min 14 per 2 alias min 7. Nah dapatlah dua jawaban ini teman-teman, x sama dengan 3 serta x sama dengan min 7. Kalau kamu misalnya ragu-ragu, silakan masukin 3 ke sini nih, kamu hitung 10 enggak jawabannya. Ini juga sama, min 7 kali 2 berapa gitu kan, tambah 4 terus dimutlakin 10 enggak. Kalau nanti 10 berarti itulah jawaban yang benar teman-teman. Begitu ya cara mengeceknya ya. Nah kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang grafik fungsi nilai mutlak. Misalnya ada soal ini nih, buatlah grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak x teman-teman. Nah ringkasnya gini nih, nanti kalau kamu udah bisa cepat ini, kamu nggak usah ke tahap ini tapi langsung ke sini aja ke grafiknya. Tapi kalau misalnya kamu merasa perlu bantuan tabel, buat dulu nggak apa-apa. Nah di sini ada 3 komponen ya, x, y, sama x, y kayak gitu. Di sini saya buat contoh aja, x-nya min 3, min 2 sampai 3 ya. Kemudian nah untuk mendapatkan y berarti kamu tinggal memasukkan setiap x yang di sini ke sini nih, ke rumusnya. Nah, min 3 dimutlakin 3, min 2 dimutlakin 2 ya, min 1 jadi dimutlakin jadinya 1 dan seterusnya. Yang ini berarti ini koma ini ya. Nah kalau udah dapat ini ya udah tinggal kita plot ke koordinat kartesius ya teman-teman ya. Ini pasti kamu udah pernah memakai ketika SMP gitu. Jadi kalau x nya min 3 kan pasti ketemunya dengan 3. Nah di sini kan ini min 3,3 nih. Kalau yang ini, kalau x nya min 2 pasti ketemunya dengan 2 ya, sesuai fungsinya ya teman-teman ya. Dan berikutnya juga sama gitu. Artinya kalau x nya yang ini nih, maka jawabannya yang ini nih, tuh 3. Kalau x nya yang ini, jawabannya yang ini nih, jawabannya y nya ya, kayak gitu. Kita ke tabel berikutnya. Sekarang kalau gimana kalau fx sama dengan 2x min 1, sama ini saya memakai x yang kayak gini aja buat sampel. Nah buat nyari y nya berarti ya x nya ganti dengan ini. Jadi kalau ini min 3 kali 2 min 6 ya, min 6 dikurangi 1 min 7, min 7 dimutlakin 7. Terus yang min 2 ini berarti min 2 kali 2 min 4, min 4 kurangi 1 kan min 5, min 5 dimutlakin 5 ya, jadi positif semua pasti. Nah dan seterusnya, berarti ini juga sama. Nah kalau nanti diplotting kan ke grafik kartesius gitu kan, jadi kayak gini nih teman-teman. Misalnya gini nih, kalau x nya min 2 kan y nya 5 ya. Nah kalau x nya min 2 pasti akan ketemunya set nih ya, tuh ketemunya ini, dia memotong atau ketemu di grafiknya di sini kan, maka dia kalau kita cek ke sini mati y nya 5 teman-teman. Kalau dia x nya min 1, tarik ke atas ketemunya kemana di sini ya, berarti dia y nya 3. Nah begitu cara menggambarkannya teman-teman. Maka yang pertama, kalau belum belajar silakan buat dulu tabelnya, kalau udah baru buat grafiknya. Tapi kalau kamu merasa ini nggak butuh ini, bisa langsung ke sini ya nggak apa sebetulnya. Cuma buat latihan silakan saran saya dibuat dulu grafik tabelnya, baru kemudian digambar grafiknya teman-teman. Begitu teman-teman semua untuk materi kita hari ini tentang sifat dan grafik dari nilai mutlak ya. Semoga apa yang tadi udah kita bahas bersama menjadi ilmu tambahan bagi kita semua, khususnya di matematika wajib ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan juga
Yuk ajakin semua teman-teman kita untuk langsung gabung dan belajar bareng kita di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti bisa.